Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala nikaha sunnatal anbiya wal mursalin wa syi'aral awliya was salihin wa fitratallah fil khalqi ajma'in wassalatu wassalamu ala sayyidis sabiqin wal lahiqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhnibin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap para kiai, para masyaikh, para asatidz, juga pada akhina fillah Al-Habib Husni Fakhruddin bin Syekh Bakar bin Salim yang dimuliakan Allah, hadirin hadirat sekalian, tetamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada ini Ananda ini Ustaz Ahmad Radian Abdul Mustafa dan Ustazah Nikmatur Rahmah, kedua mempelai yang insyaallah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, beserta segenap keluarga dari kedua mempelai. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam hari ini bisa meluangkan waktu kita, meringankan langkah kita, hadir di dalam majelis yang mulia ini dalam rangka itu nguduh mantu ya. Itu kirim doa, membacakan doa untuk pernikahan daripada Ananda ini Ahmad Radian Abdul Mustafa dan Ustazah Nikmatur Rahmah yang telah dilakukan pada bulan Mei, akhir bulan Mei yang lalu. Mudah-mudahan rumah tangga yang baru dibina ini insya Allah akan menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang insya Allah akan menjadi baiti jannati. Mudah-mudahan dilapangkan rezeki semua dengan rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, diberikan anak keturunan saleh salehah, kelak akan menjadi kebanggaan Rasulullah SAW, kebanggaan keluarga, dan insya Allah akan menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah merupakan sunnah daripada Rasulullah SAW. Dan pernikahan ini yang ijab kabulnya mudah diucapkan. Bila seseorang telah mengucapkan qabiltu, maka sudah terjadi pernikahan tersebut. Jadi sangat ringan diucapkan oleh lisan, tetapi tanggung jawab di baliknya sangat-sangat berat sekali. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidha, perikatan yang sangat kokoh tadi. Jadi tanggung jawab, terutama ini suami Ananda Ahmad Radian tadi itu, insyaallah sini tanggung jawab Anda ini berat sekali. Sebab ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai segenap orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan juga jagalah keluarga kalian. Jadi tanggung jawab kita kepada keluarga kita. Tidak mungkin, kata sebagian tokoh ulama mengatakan, tidak mungkin seorang kepala rumah tangga akan masuk ke dalam surga bila anak dan istrinya di neraka. Jadi sangat berat sekali kaitannya. Dalam surat At-Taghabun, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai segenap orang yang beriman, inna min litab'id, tidak semuanya. Sesungguhnya sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari putra putri kalian, aduwwan lakum, akan menjadi musuh-musuh kalian. Oleh sebab itu fahdharuhum, hati-hatilah terhadap mereka ini. Bila kita salah mendidik anak dan istri kita,
Di dunia mereka jadi musuh kita. Aduan lakum. Terlebih-lebih nanti apabila di akhirat. Sebagaimana baginda Rasulullah dalam hadis yang panjang mengatakan, awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Kelak pada hari kiamat, yang pertama kali akan menuntut kita sebagai suami kepala rumah tangga, yang pertama kali menuntut adalah ahluhu wa waladuh, istri dan anaknya. Sebelum orang banyak menuntut kita, yang pertama kali akan menuntut adalah istri kita. Istri akan mengatakan, ya Rab, ini orang yang zalim, yang mana tatkala di dunia menjadi suami saya tidak mendidik dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya salat, tidak menyuruh saya ngaji, membiarkan keluyuran keluar rumah terbuka sebagian aurat, bahkan memberi makan saya dan putra putri saya dengan uang haram. Maka hukumlah ya Rab orang yang zalim ini dengan seberat-beratnya. Setelah itu baru kemudian anak-anak kita menuntut, ya Rab, ini orang yang zalim, yang mana ketika di dunia menjadi ayah kami, tidak mendidik kami dengan pendidikan agama, tidak menyekolahkan kami di sekolah-sekolah agama, sehingga kami tumbuh kembang tidak mengerti agama dengan benar, tidak bisa melaksanakan ibadah salat dengan baik, tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar, tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang jelek. Sehingga kami terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, perjudian, perzinahan, narkoba, dan lain sebagainya. Bahkan dia telah memberi makan kami ya Rab dengan uang haram. Maka kami mohon keadilan ya Rab, hukumlah orang yang zalim ini lipat 2 kali daripada yang kamu berikan kepada kami. Ini pasti mereka yang akan menuntut kita. Ini tanggung jawab berat sekali. Tetapi sebaliknya bila kita bisa membimbing mereka, memimpin mereka dengan cara yang benar, sesuai dengan apa diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka justru mereka ini semua amal kebajikan yang mereka kerjakan sebagai kepala rumah tangga akan dapat tadi itu. Rasulullah mengatakan, waladuka min kasbik, putra putrimu adalah termasuk usahamu, termasuk amalmu. Jadi rumah tangga ini yang paling paling berat tanggung jawab adalah kepala rumah tangga. Ini harus memilihkan yang baik. Alhamdulillah, ini Ananda ini Ahmad Radian ini seorang ustadz ini, dan istrinya pun ustadzah sini. Jadi suatu yang sangat bagus sekali tadi itu. Berarti mereka telah memulai mengawali dengan cara yang baik sekali tadi itu. Nah, insya Allah tadi itu mereka berdua dengan orang-orang yang ahli ibadat, ahli ilmu. Mudah-mudahan anak-anak mereka insya Allah akan menjadi anak-anak bahkan yang kalau bisa tentu harapan orang tua lebih baik daripada orang tuanya. Nah ini tadi itu, tentu harapan mereka semua tadi itu. Dan bagi seorang suami, ini karena tanggung jawabnya berat, Rasulullah sering memperingatkan kita sebagai suami tadi itu. Banyak sekali diantaranya istausu bin nisa'i khairan. Ada lagi ittaqullaha fin nisa' fa innahunna awanin baina aidikum. Jadi ini takwalah kalian, takutlah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri-istri kalian. Sebab mereka ini awanin baina aidikum. Mereka ini membutuhkan perlindungan dari suami tadi itu. Istri ini membutuhkan perlindungan dari suami. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian telah mempersunting istri sekalian dengan amanat, titipan daripada Allah, juga selain titipan daripada keluarga. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian telah dihalalkan menggauli istri-istri kalian ini dengan mengucap kalimat Allah. Jadi tanggung jawabnya berat sekali. Rasulullah juga memperingatkan sini, ma akraman nisaa illa karim wa ma ahanunna illa laim. Ma akraman nisa, tidak ada seorang suami yang memuliakan istrinya, menghormati istrinya, memperlakukan istrinya sebagaimana yang diajarkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Ini tidak terjadi kecuali suami tersebut orang yang karim, orang yang mulia. Sebaliknya, wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada seorang suami yang merendahkan istrinya, melecehkan istrinya, apalagi dengan kekerasan rumah tangga ini.
tidaklah terjadi kecuali suami tersebut orang yang lain, orang yang jelek, orang jahat tadi itu. Ini yang mengatakan adalah baginda Rasulullah. Jadi dimanapun kita menyaksikan ada seorang suami yang memperlakukan istrinya dengan baik sesuai dengan apa yang perintahkan Allah dan Rasulnya, maka yakinlah, ketahuilah suami tersebut orang yang baik, orang yang mulia. Sebaliknya, dimanapun kita menyaksikan ada seorang suami yang merendahkan istrinya, menghinakan, memperlakukan istrinya dengan cara-cara yang tidak benar, maka yakinlah, ketahuilah bahwa suami tersebut orang yang laim, orang jelek, jahat. Itu yang mengatakan adalah baginda Rasulullah SAW. Maka sekarang ini Ananda Ahmad Rodian sini, maka terimalah amanat daripada Allah dan amanat daripada keluarga dengan sebaiknya. Jaga istri Anda ini dengan benar sekali. Betul, sebab ini adalah amanat titipan dari Allah dan keluarga. Yang mana keluarga ini mulai dari bayi ini, mendidik mereka, melatih mereka dengan penuh kasih sayang, sampai sekarang sudah dewasa, diserahkan kepada Anda secara total dari itu. Nah, ini amanat daripada Allah dan juga amanat daripada keluarga. Maka jagalah amanat tersebut ya. Dan sebagai Ananda Ustazah ini, Nikmatur Rahmah ini, sekarang Anda telah menjadi seorang istri. Maka kewajiban seorang istri harus taat patuh kepada suami. Bahkan sekarang ini Anda diperintahkan untuk lebih mematuhi suami daripada kedua orang tua. Bukan berarti Anda harus tadi berlaku tidak baik kepada orang tua, tidak. Tetapi andai kata tadi itu ada perintah dari suami dan perintah dari orang tua, maka lebih dahulukan perintah daripada suami tersebut. Ini perintah Allah dan Rasulnya tadi itu. Dan bagi seorang istri ini sebenarnya sangat mudah untuk masuk ke dalam surga ini. Rasulullah mengatakan, "Idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Bila seorang istri itu menjaga sholat 5 waktu dengan benar, menjaga puasa Ramadan dengan benar, menjaga kehormatan dirinya, taat patuh kepada suaminya, 4 saja sini. Rasulullah mengatakan 4. Dalam suatu hadis Rasulullah sengaja, dalam satu riwayat, sengaja berhenti di sini. Padahal belum selesai ini. Apabila seorang ini istri menjaga sholat 5 waktu dengan benar, apabila menjaga puasa di bulan Ramadan dengan baik, menjaga kehormatan dirinya, taat patuh kepada suaminya. Kadang dalam satu riwayat Rasulullah sengaja diam, sehingga membuat penasaran para sahabat. Mereka mengatakan, "Qaulu malaha ya Rasulullah?" Apa yang akan diperoleh oleh wanita tersebut yang soleha ini? Kemudian Rasul mengatakan, "Qila laha," ini nanti pada hari kiamat dikatakan, "Udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti." Wahai wanita yang salihah, wahai istri yang salihah, silakan masuk surga melalui pintu manapun, bebas ini. Diberi kemuliaan yang luar biasa. Begitu juga Rasul mengatakan, "Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Siapapun istri ketika meninggal, suaminya ridho atas perlakuan istri kepada suaminya selama hidup ini, maka pasti, kata Rasulullah, pasti masuk surga. Tapi juga ada hadis lain, Rasul mengatakan, "Ayyuma imra'atin adkhalat ghamman fi zawjiha fi amrin nafaqati aw kallafatu ma la yutik la yaqbalullahu minha sarfan wala adla." Siapapun seorang istri ini yang adkhalat ghamman fi zawjiha, membuat suaminya itu susah, fi amrin nafaqah, dalam masalah nafkah, kurang apalagi kalau suaminya itu memang penghasilannya kurang cukup ini, istrinya maksa terus ini, au kallafathu ma la yutik, atau memaksakan kehendak di luar batas kemampuan suami tadi itu, permintaan yang macam-macam dari itu, maka la yaqbalullahu minha sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima amal ibadat dari istri tersebut, baik amal ibadat yang wajib maupun yang sunnah. Jadi sekarang ini bila ingin rumah tangga menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga
yang penuh dengan sakinah, mawaddah, rahmah. Rumah tangga yang bisa menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka saling tadi itu, masing-masing ini saling melaksanakan tugas kewajibannya. Sebagai seorang suami, bagaimana kewajiban seorang suami terhadap istri? Istri pun demikian. Bagaimana kewajiban seorang istri kepada suami? Jangan sekali-kali menuntut hak. Bila suami mengatakan, kamu harus demi kepada saya, hak saya demikian. Istri pun mengatakan demikian. Itu insya Allah tadi itu, rumah tangga tidak akan langgeng. Sebab masing-masing tadi itu saling menuntut hak. Maka masing-masing usahakanlah melaksanakan tugas kewajiban dengan sebaik-baiknya. Suami Ananda Ahmad Radian ini, jadi ini sekarang ini sudah, jangan menuntut hak ini, tapi laksanakanlah tugas Anda sebagai suami sebaik-baiknya pada istri tadi itu. Begitu juga Ustazah tadi itu, Ni'matul Rahmah ini sekarang ini jangan sekali-kali menuntut hak, tapi laksanakanlah tugas kewajiban Anda sebagai seorang istri dengan sebaik-baiknya. Sehingga insya Allah tadi itu rumah tangga yang diharapkan insya Allah benar-benar sesuai dengan harapan kedua mempelai, sesuai dengan harapan keluarga, insya Allah menjadi rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al hadha az-zawaj zawajan mubarakan wa hadha al-'aqd 'aqdan maymunan wa hadha al-qiran qiranan sa'idan waj'al fi qudumihima al-khair wal barakah wal yumna sa'adat al-abadiyyah. Allahumma barik lahuma wa barik fihima wa barik alaihima wajma' shamlahuma wa adimil ulfata bainahuma wa akhrij minhuma al-kathir at-tayyib warzuqhuma al-arzaq al-hissiyah wal ma'nawiyah مصحوبة باللطف والعافية والصحة الكاملة والذرية الطيبة بجاه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ألف بينهما كما ألفت بين نبيك سيدنا آدم وسيدنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين نبيك سيدنا إبراهيم وسيدة سارة وألف بينهما يا رب كما ألفت بين نبيك سيدنا يوسف وسيدة زليخة وألف بينهما يا رب كما ألفت بين نبيك وحبيبك وصفيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبين الحبابة خديجة الكبرى عائشة رضا وغيرهما وألف بينهما يا رب كما ألفت بين إمام المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وبين الحبابة فاطمة الزهراء البتول بنت الرسول. اللهم احفظهما وذريتهما من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم من شر كل ما يؤذيهم في دينهم ودنياهم وأخراهم ومعاشهم ومعادهم وظاهرهم وبواطنهم وأسرارهم وعلانيتهم وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجال صالحون عند تزويج أبنائهم وبناتهم وكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.